kemunculan Al-Mahdi ya itu berada di puncak kemelut dan huru hara. Hari-hari menjelang Imam Mahdi muncul, umat ini menjadi sangat brutal dan jahat. Imam Mahdi mau muncul nih, tanda-tandanya sudah ada, sudah mau menjadi pasukan Imam Mahdi. Tegakkan salat 5 waktu, berjemaahlah, kejarlah masjid di masa-masa fitnah ini. Hari-hari atau bulan-bulan menjelang Dajjal muncul, makanan susah di muka bumi. Mengetahui Imam Mahdi muncul itu senang saja. Terlebih dahulu kita melihat di atas langit melintas, seluruh manusia di muka bumi bisa menyaksikan ada bintang berekor berkeliling bumi antara 3 hari sampai 1 minggu berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al khazana idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sururana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, marilah walaupun sudah dari awal tadi kita mengucapkan pujian dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita ulangi. Semakin banyak kita mengulang-ulangi, semakin nampak wujud kesyukuran kita oleh Allah dari kita terus sebagai hambanya. Kita ucapkan sekarang alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Pastinya adalah segala pujian bagi Allah. Dengan nikmatnya kita bisa menyempurnakan banyak hal-hal yang baik, banyak perkara-perkara dan amalan-amalan soleh berkat nikmat Allah. Jadi kita ucapkan itu. Kemudian setelah itu kita sebagai umat yang pandai berterima kasih, umat yang baik, kita ucapkan salam kita dan juga salawat untuk kekasih Allah. Ia juga adalah kekasih kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala hadan nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'di. Hadirin ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, judul kita pada hari ini cukup unik. Persiapan apa judulnya? Persiapan muslimah, peranan muslimah sebelum dan sesudah Al-Mahdi dilantik. Serius ini dari kapan insyaallah beliau sudah dilantik? Sudah ketemu orangnya? Belum. Lalu persiapan kita apa sebelum beliau dilantik, setelah itu apa yang akan kita lakukan bersama beliau setelah beliau dilantik? Pertanyaan terbesar, nanti kalau beliau muncul, beliau masuk ke terbaru, ada jadwalnya nggak di sini? Atau mungkin di jadwal tertentu untuk beliau? Baik saudara-saudariku, ini bukan perkara yang bisa kita main-main. Kehadiran Al-Mahdi tentu saja di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mutlak, sudah menjadi iman yang wajib diyakini. Menolak kemunculan Al-Mahdi, sepakat seluruh ulama mengatakan orang yang menolak dinyatakan kafir, murtad, keluar dari Islam. Jadi masalah kemunculan Al-Mahdi bukan masalah mau percayalah, tidak percaya tidaklah, tidak apa-apa. Bukan masalah itu. Tak percaya, Anda keluar dari Islam. Tak percaya, syahadatnya dibatalkan. Kenapa demikian? Sebab
menolak kehadiran Imam Al-Mahdi sama dengan menolak hadis-hadis sahih yang derajatnya sampai ke tingkat mutawatir ma'nawi. Mutawatir itu kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quranul Karim. Maka menolak hadis mutawatir, tidak ada satu pun ulama yang bertentangan mengatakan kecuali orang ini kafir, murtad, keluar dari Islam, batal syahadatnya. Jadi masalah Imam Mahdi masalah yang hak. Kemunculan Al-Mahdi ya itu berada di puncak kemelukan huru hara saat semua orang hampir saja dan bahkan sudah banyak yang putus asa. Jalan keluar sepertinya buntu di mana-mana. Petaka dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah, bahkan dari dalam sangatlah banyak dan bertubi-tubi. Ini yang jadi masalah yang besar, Bapak ya. Jadi kemunculan Imam Mahdi untuk apa? Untuk mengurai semua. Kemunculan Al-Mahdi untuk menjernihkan semua kesemrautan yang tidak bisa diatasi kecuali dengan kehadirannya. Jadi kalau bahasa orang Minang sebagai si tawa si dingin, ya, sebagai penawar keadaan fitnah yang tidak bisa diatasi illa melainkan dengan kedatangannya. Umat Islam pada masa itu ada di puncak perpecahan, dan yang kami sebut dengan pada masa itu melihat kepada kondisi realnya di zaman kita lah, dia sulit untuk mempersatukan umat sekarang. Soalnya betul, setiap umat yang membuat kelompok akan mengatakan kelompok kita adalah kelompok yang the best, yang lain kelompok yang tak layak untuk dilirik, tak patut untuk kita bersamanya, kitanya yang terbaik. Setiap kelompok mengatakan itu. Sementara musuh Islam, ini uniknya, musuh Islam semakin berada pada puncak jahatnya, semakin berada pada puncak kezalimannya. Islam makin lemah karena terus pecah-pecah, sementara musuh-musuh makin jahat. Kita tidak mengatakan mereka bersaku, tetapi karena tujuan mereka adalah kita, terasa betul serangan ini. Nah, kaum muslimin, dalam hal ekonomi, semua sendi-sendi ekonomi umat telah direbunuh, telah dilepaskan, telah dihancurkan seluruh sendi-sendi ekonomi, sehingga umat untuk menggeliat bangkit sangat kesulitan sekali. Mereka semua yang megang sekarang. Apapun negaranya, apakah itu Cina, apakah itu Amerika, apakah itu Eropa, apakah itu kaum globalis, Freemasonry dan sebagainya, apapun negaranya, yang menjadi target mereka adalah mengentaskan, ya, menghapuskan, menghabisi semua keberadaan ekonomi Islam. Dalam hal ekonomi, dan umat Islam ini difakirkan, dimiskinkan. Umat Islam ini difakirkan, dimiskinkan. Ini terjadi menjelang Al-Mahdi muncul, sehingga sulit kita bisa menggalak kekuatan seperti dulu. Sulit sekali. Pada klimaksnya, umat ini merasakan baksa. Baksa. Itu surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 214. Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yaktikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul bahsa. Bahsa itu apa? Puncak kesusahan ekonomi, puncak kesusahan keuangan, harga-harga melambung, sementara produksi kebutuhan hari-harian semakin susah didapat, ya. Dan umat ini terkepung, fulus tak ada di tangan, semua di tangan musuh. Memang betul-betul parah keadaan ketika itu. Massathumul ba'sa. Jadi ayatnya, apakah kamu fikir kamu semua akan bisa masuk surga? Ibu pengen masuk surga? Insyaallah ya. Pengen semua masuk surga? Iyalah. Kalau ada bilang, lihat dulu keadaan nggak normal tuh orang, ada gangguan jiwa itu.
Masalahnya ayat ini Allah berfirman di dalam ayat ini, apakah kamu fikir, apakah kamu merasa yakin dengan sholat-sholatnya, ya, dengan baca Quranmu, dengan zikir, ya, kemudian dengan infak sedekahmu, dengan haji dan umrahmu, kamu bangun masjid, kamu tolong dakwah, kamu dan sebagainya, apakah kamu setelah itu yakin, kamu berpikir kamu berhaknya di hari surga? Ayatnya begitu loh artinya. Sementara kamu belum lagi lulus ujian. Yang ujian itu sama, kami telah ujikan orang-orang sebelum kalian. Itu baksa, darra, zulzilu. Baksa ini adalah Allah hantamkan kepada kita ujian ekonomi yang parah. Sampai ke tingkat umat ini tidak tahu lagi bagaimana cara dia untuk bertahan hidup. Sampai seperti itu. Nah, sehingga dalam hadis sahih Muslim, Rasul berkata, hari-hari menjelang Imam Mahdi kedua, hari-hari menjelang Imam Mahdi muncul, umat ini menjadi sangat brutal dan jahat. Demi berebutan sesuap makanan, dia rela berbunuh-bunuhan. Bahkan sahabat akan mendobrak pintu sahabat yang di sebelah tetangganya, ya, di tetangga dia, ditobrak tetangganya itu para sahabatnya, dan mereka bunuh-bunuhan demi satu potong roti. Saking parahnya hidup. Hadis Sahih Bukhari didapatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Apa nak merinding kita mendengarnya? Parah betul kondisi ke depan itu. Iya. Kapankah itu? Waktunya secara tepat kita serahkan pada Allah. Tapi berhaklah, bolehlah kalau kita mengatakan di masa kita tidak. Kalau saya pribadi berani mengatakan insyaallah. Cepat atau lambat? Cepat insyaallah. Kapan depannya? Allahu a'la. Di masa kita, iya. Cepat. Tepatnya Allahu a'la. Pertanyaan tadi kan persiapan kita apa? Peranan kita dalam rangka menyambutnya. Lah kalau begitu, saudaraku, tadi kami sudah sebutkan dalam masalah ekonomi, kehancuran, masya Allah yang kita alami, ya, kelumpuhan yang kita alami. Sampai pada tingkat apa ayatnya? Mana sebelum? Sampai orang-orang beriman berkata, mata nasrullah, ya, mata nasrullah. Apa artinya ini? Apa artinya? Kapankah datang kepada kita pertolongan Allah? Mata nasrullah. Jadi ketika ayat di atasnya, am hasibtum an tadkhulul jannah, nih ya, am hasibtum an tadkhulul jannata, walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum amassahumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul mata nasrullah, sampai rasul waladina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman berkata mata nasrullah, kapan Allah tolong kita? Saking apa itu? Saking hampir saja putus asa. Hampir saja putus asa. Kalimat ini Allah sebutkan mata Rasulullah ini adalah puncak atau klimaks, ya, klimaks ketidakberdayaan, ya, klimaks ketidakberdayaan. Umat sudah tidak berdaya lagi. Mau berpijak di mana saja sudah tak ada pijakan. Yang sedang dipijak sekarang saja sudah akan tenggelam. Maka Rasulullah, udah kayak gini keadaan kami, kapan Allah tolong kami? Justru keadaan seperti itulah Allah tolong mereka. Dulu pernah kita ceritakan kisah seperti Nabi Musa mentok di depannya laut merah,
Di belakangnya Firaun dengan tentara siap membunuh. Ingat kisah ini? Udah nggak tahu lagi kemana, mau lari ke sana sepanjang pesisir pantai. Firaun pakai kuda ngejar, mau kemana saja, rontok di depan laut merah, di belakang Firaun dengan kilatan-kilatan pedang yang akan membantai. Disitulah ungkapan macam itu, mata Nasrullah. Udah puncaknya nggak tahu lagi. Dia udah sembunyi-sembunyi lari dari Mesir, sembunyi-sembunyi di tengah malam, nggak boleh ada satu pun yang bocor. Tapi besoknya ketahuan juga ketika rumah-rumah orang Bani Israel seluruhnya pada kosong, tidak ada satu pun anak-anak pun tidak ada. Akhirnya dengan cepat diberitakan sampai ke telinga Firaun, kata Firaun, susul jejak tapak kaki mereka nampak, maka dikejar. Ya, yang mereka berjalan dari malam tadi pakai jalan kaki, ini yang mengejar pakai kendaraan kuda, otomatis ketemu. Singkatnya, tidak tahu jalan, sebentar lagi akan dipakai semuanya. Tidak peduli mau perempuan, laki-laki, tua, muda, anak-anak, anak-anak bayi, mereka ambil pakai semuanya. Tak boleh tersisa satu orang itu, tak boleh. Saat itu mata Rasulullah, kapan kamu tolong kami? Keadaan seperti ini nanti yang akan muncul sebelum Imam Mahdi muncul, ya. Jadi saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, saya ingin mempertegas sesuatu hal, yaitu Imam Mahdi itu bukan diturunkan. Jangan salah-salah, Imam Mahdi itu bukan diturunkan, tetapi dia dihadirkan. Dia sudah ada, dia dimunculkan, bukan diturunkan ya. Kalau diturunkan itu hanya Nabi Isa. Ingat itu bahasanya, jangan salah, jangan slip. Yang diturunkan hanya Nabi Isa. Begitu juga bahasa, ketika Dajjal nanti turun, itu juga salah. Dajjal nggak pernah ada di atas. Dajjal tersembunyi dan dia nanti muncul di Khurasan, kata Rasulullah. Kemunculannya di Khurasan dari sebuah kota yang bernama Isfahan, yang ternyata adalah kota Iran sekarang. Di situ Dajjal muncul. Ya, Imam Mahdi munculnya di mana? Rasulullah SAW mengatakan di Madinatul Munawwarah, dia dibaiatnya di depan Ka'bah. Jelas kemunculan, bukan turun. Oke ya. Kita mau Imam Mahdi karena tuntas kan pembahasan figur Imam Mahdi ini kan selesai kan. Jadi saya tidak usah membahas Imam Mahdinya lagi. Saya membahas apa peranan kita sebagai muslimah dalam rangka menyambut Imam Mahdi. Saya berharap semuanya sudah mengerti. Jangan sampai tadi itu ya, siapa Imam Mahdi itu ya. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita masih ada bertanya siapa itu Imam Mahdi. Ya, kalau ada yang ternyata baru belajar ngaji atau baru duduk untuk mendengarkan masalah ini, singkat saja saya katakan, Imam Mahdi itu keturunan kandung Rasulullah SAW dari anaknya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad SAW, Fatimah Zahra. Mereka punya dua anak, Hasan dan Husain. Dia dari Hasan. Saat nanti di akhir zaman dia akan dihadirkan oleh Allah dalam rangka menyelamatkan bumi ini dan orang-orang beriman serta menegakkan agama menjadi agama yang memimpin dunia. Jadi Al-Mahdi adalah gelar, nama aslinya bukan itu ya. Oke, saya tidak akan uraikan ini lagi lah. Pada intinya dia adalah keturunan Nabi Muhammad selesai ya. Dan dia lahir secara normal. Bapaknya ada, ibunya ada. Bukan seperti Nabi Isa, hanya ibu saja, bapaknya nggak jelas ya. Bapaknya adalah dari kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti Nabi Adam yang ada bapak ibunya, tapi dia normal. Oke? Sampai di sini cukup ya. Dan dia nanti dimunculkan oleh Allah di usia seperti Rasulullah, dibaiat seperti Nabi Muhammad, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Pas di usia itu beliau akan memimpin. Baik. Sekarang peranan kita ya. Ingat ya, tanda terbesarnya adalah ketika orang Islam sekarang sudah merasa macam-macam itu kan, arah itu kan, sudah belum? Rasanya kita mau bicara apa ya di politik, kita udah putus asa, betul nggak? Siapapun yang dicalonkan besok ini kita sudah putus asa, sudah pesimis, sudah gimana gitu, karena yang memainkan catur ini tangan-tangan raksasa yang memegang segala kemampuan dan kuasa, ya. Dan kita juga tidak percaya dengan pola pengangkatan kepemimpinan zaman sekarang ini. Mau di Indonesia mau di mana-mana, kita nggak percaya karena memang pola pengangkatan
mengatakan pemimpin yang paling ideal adalah cara Islam. Jadi kita yakini kalau cara yang sudah ini, siapa yang banyak fulus, dialah yang mulus. Mafi fulus, mampus. Ini kenyataan sekarang. Jadi politik pada hari ini tidak bisa diharapkan. Melihat dia memimpin, makin lama kita semakin tidak dapat melihat masa depan. Tahu macam mana. Secara penyakit, sudah terencana penyakit itu. Penyakit itu akan muncul bulan apa? Itu sudah terencana. Di kota mana dulu? Katanya bukan tahu dulu ya. Iya itu. Ande. Jadi sudah terencana, sudah ada programnya. Ya Allah ya Rabbana. Jadi kita bicara di bidang politik sudah putus asa, di bidang ekonomi memang kita sudah dilumpuhkan semua. Ya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan yang dulunya adalah pemegang usaha yang sukses dalam bidang memang perusahaan, apakah di bidang gas, di bidang perusahaan pipa, di bidang perusahaan batu bara dan sebagainya. Hari ini semuanya. Saudaraku yang kami muliakan, memang di program itu bahkan yang non muslim juga banyak yang berjatuhan. Memang itu diprogram agar dunia ini miskin semua, agar muncul ketergantungan kepada sesuatu komunitas yang memang dianggap mereka lah yang layak memimpin dunia. Pernah lihat? Capek selama ini benar jiwa. Ini namanya panjang, namanya Abdul Malik Amir Soleh akhir zaman. Ada akhir zamannya. Abdul Malik, hamba Sang Maha Penguasa, Amir Soleh, pemimpin yang soleh akhir zaman, di akhir zaman. Biar dia ya. Fokus ke saya ya. Kalau ke dia fokusnya percuma, dia bisa ceramah. Nanti 20 tahun lagi salah dah ya. Ya. Baik, baru Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi sekarang kita kembali kepada tema kita. Peranan kita apa? Sebenarnya dikatakan peranan itu apa? Apa yang bisa saya lakukan? Imam Mahdi mau muncul nih. Tanda-tandanya sudah ada, sudah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan nih untuk muslim dan muslimah. Peranan yang harus dipersiapkan sekarang adalah 1. Cepat tulis, nanti lupa. Kebiasaan orang-orang zaman sekarang itu adalah Masya Allah ya, pelupa. Jadi pengajian yang baru dengar, gua ya paham, sudah itu lupa. Ya, yang pertama yang dilakukan oleh kita setelah mengokohkan, memadatkan iman dan tauhid di dadanya, kokohkan, padatkan iman di dalam dadanya, karena ini benteng yang paling utama ya. Kokohkan, padatkan iman dan tauhid di dalam dada. Ya dengan cara belajar lah. Dengan cara belajar, lalu menemukan masalah-masalah di lapangan dan pertolongan Allah. Tumbuh keimanan, keyakinan, ya, memadatlah tauhid. Yang pertama. Yang kedua, wajib bagi siapa saja yang ingin. Tanya saya dulu, Bapak Ibu mau jadi pasukan Imam Mahdi? Mau menjadi pasukan Imam Mahdi? Kalau enggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak mau. Ya nggak apa-apa, nggak dipaksa. Tapi istilahnya masukkan Imam Mahdi apa? Mereka pertama pasti ditolak oleh Allah. Yang kedua, Allah pasti menangkan mereka. Yang ketiga, Allah SWT akan beri mereka derajat pahala 50 kali lipat para sahabat. Ya. Yang keempat, mereka lah mujahid terakum di akhir zaman. Yang kelima, insya Allah dan pasti selama mereka ikhlas, mereka syuhada termahal di sisi Allah yang hanya akan muncul di akhir zaman. Pasukan Imam Mahdi adalah orang-orang terbaik. Dan pasukan itu bukan berarti orang ini bergerak bersama Imam Mahdi dengan senjata saja. Bisa jadi dia memegang saibot, bisa memegang
media ya, bisa jadi pegang media, dia bisa jadi dia adalah seorang orator di belakang Imam Mahdi, bisa jadi dia adalah seorang manajemen, seorang apa di belakang Imam Mahdi. Pasukan Imam Mahdi itu bukan dalam artian yang megang senjata saja. Kalau yang megang senjata, yang muda-muda yang bisa. Kalau yang cita-cita atau apalagi yang perempuan, bagaimana jadi masuk Imam Mahdi? Sementara yang tidak bergabung dengan Imam Mahdi, otomatis dia akan menjadi orang yang tercecer dan dia akan lemah, sangat mudah dia dihabisi oleh lawan. Berada dalam barisan Imam Mahdi, dia dalam perlindungan, dalam kekuatan, dalam izzah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan derajatnya, pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat, dan dia pasti ditolong oleh Allah dan dia pasti menang. Kalau begitu, peranan kita menyongsong kedatangannya atau untuk memantaskan diri kita. Pantas nggak saya ini? Yang pertama beriman, bertauhid. Yang kedua apa tadi? Yang kedua belum lagi. Yang kedua belum. Jangan jadi ahli maksiat. Jangan jadi ahli maksiat. Nah, tadi saya bisik-bisik dengan IO kita. Ternyata maksiat yang cukup serius oleh umat Nabi di zaman sekarang adalah masih bergelut dengan riba. Saya sedih mendengar ini. Mobilnya masih riba. Rumahnya masih riba. Bahkan sepeda motornya masih riba. Menjalankan usaha dengan riba. Berharap menjadi bahagian dari perjuangan Islam masa depan. Niatnya tak salah. Cita-citanya agung, menjadi manusia pilihan terbaik, dan diizinkan Allah bergabung dengan Imam Mahdi, sementara dia ahli maksiat. Apa maksiatnya? Masih ada riba yang menyelimuti hidupnya. Mungkin kalau orang macam ini akan Allah izinkan menjadi masukan terbaik, pemenang akhir zaman? La, no way. Tak ada, tak mungkin, mustahil. Allah takkan pilih orang-orang yang masih bermain dengan riba. Maaf saudara yang saya muliakan, saya cintai. Di akhir zaman ini, peluang kita itu sangat sempit. Sementara kesempatan kita untuk berbuat maksiat sangat besar. Sekarang ini, bank-bank kan pada nawar-nawar ini. Siapa yang mau silakan, ayo datang. Kan yang udah urusannya, kami gampangkan. Mau apa? Mau mobil, mau motor, mau rumah, mau buka usaha, mau apa? Ayo. Tapi riba semua. Riba semua. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apa tak terpikir oleh kita akan makan sesuatu darinya, dari hasil riba itu? Kita akan minum sesuatu dari riba tersebut. Ini yang saya khawatirkan ke bawah. Mungkin ibu tahajud, mungkin bapak-bapak duhan, mungkin bapak ibu Senin Kamis, alhamdulillah, mungkin bapak ibu Masya Allah ada juga bersedekah. Tapi maaf, baju yang kita pakai, sepeda motor yang kita bawa, bahkan jam tangan yang kita kenakan, ya, yang paling parah itu sempat kita makan, semuanya masih ada bunga-bunga riba di dalamnya. Macam mana? Bukan tak cukup pengajian ibu. Pengajian ibu selama ini sudah sampai ketika tahu seluruh bahayanya riba. Betul loh? Betul? Riba itu katanya ada 70 lapis dosanya. Dosa riba yang paling rendah itu sama dengan berhubungan intim dengan ibu kandungnya sendiri. Itu saking mengerikannya riba. Kita udah dengar, tapi masih saja, lancar saja. Kalau mau, bersahabat. Saya tidak mampu untuk beli mobil. Kalau begitu sepeda motor. Tak mampu beli sepeda motor. Kalau begitu, kita nih. Tahu kan? Sepeda. Itu kan bahasa Minang klasik, kita ngim. Ya. Saya tak mampu beli rumah, ngontrak. Tak mungkin mampu ngontrak, insya Allah bisa. Saya kan bisa ke toko, buka lapar. Nggak bisa di mall, ya sudah tidak jalan. Yang penting kita terhormat, nggak berutang dengan cara riba. Saya tak mampu nikah di gedung, yaudah di masjid. Apa susahnya? Saya tak bisa dengan wanita mewah macam itu, tapi saya mau nikahnya. Maharnya tinggi, carilah wanita beriman yang tak mewah. Permasalahannya wanita hukum para bahasa lain.
Ya kan? Jadi gengsi itu diturunkanlah demi ada tidak bermaksiat. Gengsi itu turunkan. Maaf ya Bapak Ibu, saya bukan itu promosi. Lihat, sudah 6 tahun saya bawa mobil Luxio T. Saya anggap itu hotel berjalan. Kemewahan paling kencang terasa oleh saya ketika saya ada di dalamnya. Nyaman, walaupun orang di luar melihat kreatin. Alhamdulillah. Dia tidak layak biar naik mobil itu lagi. Biar. Kan dia ngomong tidak layak, terima kasih atas sebayunya perhatianmu. Tapi aku sudah merasa nyaman di dalamnya. Alhamdulillah. Walaupun banyak yang mengatakan, ambil auto baru ya. Jual ke dia biar. Menyalah gabang, sobihilu. Meminjam awak untuk nyoto, tidak akan pernah. Saya lebih memilih untuk bertahan seperti ini. Selama masih oke. Tidak tembus oleh panas. Tidak berangin. Dan hujan pun saya masih nyaman. Alhamdulillah. Nikmati saja. Itu yang saya berharap Bapak Ibu. Daripada kita harus bermain dan bergulat di riba, kita bersabar saja. Konanah dengan rezeki yang ada. Bismillah. Alhamdulillah. Gitu ya Buya. Bersabar. Masalah kita di akhir zaman ini kurang sabar. Padahal apa kata Rasulullah? Di akhir zaman senjata terkuat adalah isbiru ini. Senjata kamu terkuat di akhir zaman kata Rasulullah adalah isbiru. Ya. Kita baca sekarang kata tulisan. Kita baca pakai teropong lagi. Isbiru, bersabarlah kamu. Di akhir zaman ini bersabarlah kamu. Menjelang al-mahdi muncul. Perisai kita adalah sabar. Perisai kita adalah sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam hal menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bersabar dalam hal meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, baru bersabar dalam menghadapi beratnya ujian finansial, bencana, musibah dan lain-lainnya. Ya, sabar ini wahai Allah yang muliakan. Sabar dalam tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan tetap meninggalkan semua larangan Allah. Jangan sampai kita berbahasa tapasu. Kalimat ini kalimat lemahnya iman, saudara-saudaraku. Mengatakan tapasu. Dek kalau tapasu, kalau tidak pun nak mau deko. Ya, saya bahasa Minang ngerti semua. Berarti alhamdulillah ya. Kalau dia nggak ngerti angkat tangan. Ada yang nggak ngerti sama sekali. Maafkan saya. Oke, kita akan jadikan bahasa kita sekarang ini bahasa Minang yang di Indonesia. Oke, baik hamba Allah, sabar kamu dalam hal menjalankan apa-apa saja ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga dalam hal meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, sabar dalam hal menjalani beratnya ujian finansial, bencana alam, petaka, musibah dan lain-lainnya. Sabar. Kita lanjut kepada pembahasan kita. Jadi kalau kita bersabar, ya sudah, kita bisa menikmati, Pak. Sekarang Bu, umumnya orang kalau minum obat pahit, dia pasti akan menolak obat itu. Nah, apa yang sabar? Sabar itu artinya bertahan, kan? Arti sabar itu bertahan. Dia tetap minum dan dia bertahan. Jangan sampai dia hentikan, jangan sampai dia stop, jangan sampai dia buangkan, dan juga setelah minum jangan sampai dia biarkan muntah. Tahan. Kalau dia naik dia kata setelan balik. Benar-benar dari Allah. Awal-awal istri saya dulu tak kuat. Minuman dia tak kuat ya. Asal minuman itu pasti muntah. Saya katakan, Dek, madunya mahal. Apalagi madunya madu dari Yaman. Harga madu Yaman itu 1 kilo bisa 2 juta lebih. 1 kilo yang cuma segini bisa 2 juta lebih. Jangankan madu Yaman, madu biasa saja, madu Ashifa, madu-madu yang kita produksi, itu saja sudah sangat rugi kalau saja kita keluarkan. Dan yang menolak madu dalam perutmu adalah setan, kata Rasulullah. Setan yang bersarang dalam perut menolak kehadiran madu, muncul ya Rasul. Ya, madu akhirnya dia pun berhasil melawan. Setiap keluar dia tahan, dia takutkan giginya, dia tutup mulutnya, ditelannya lagi. Lama-lama perutnya sudah bisa menerima. Lama-lama itu bersabar namanya ya. Itu bersabar, lama-lama dia mengalami semua gangguan perutnya menjadi hilang. Sekarang perutnya sudah enak. Maka kata Rasulullah, pasti Allah menyembuhkan. Yang berdusta itu bukan Allah, tapi yang berdusta itu adalah makhluk jahat yang ada dalam perut kamu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersabar, Pak. Begitu juga kita bersabar dalam menjalani pahitnya hari-hari sekarang ini. Sabar. Bincang-bincang kami malam tadi, apa kata kawan-kawan? Tidak ada gerakan yang lebih real nih, aku udah gak tahan, sakit betul hati, dah gatal tangan. Apa kata saya? Justru sekaranglah tuntutan sabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterapkan. Nabi Muhammad melihat Bilal disiksa di depannya, Ammar disiksa di depannya, Umar juga melihat. Umar sang super power, ya, pemilik kekuatan yang tidak tertandingi sejazirah Arab. Orang-orang pegulat-pegulat ahli-ahli bela diri sejazirah Arab kalau mendengarkan nama Umar lawannya, dia akan kencing di celana, saking hebatnya power Umar itu. Umar tinggi dan besar, sigap, cerdas, ya. Umar ini ditakuti. Umar sudah masuk Islam, tapi orang-orang masih disiksa di depan matanya, dan dia meminta pada Rasulullah, ya Rasulullah, ajulah ya Rasul. Apa lagi ya Rasul? Sekarang saya kan sudah bersama barisanmu. Sekarang ya Rasulullah, tak tahan saya melihat sama sahabat kita disiksa. Ayo ya Rasul. Kata Rasul, tidak. Ini saatnya sabar. Saatnya sabar. Kalau Bapak Ibu mungkin agak sedikit panas, kenapa Habibuna Habibul Syiah kok menyerah aja kesannya? Padahal kita bilang maju, semuanya pasti maju. Se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, orang menunggu instruksi itu aja. Kenapa beliau mengamalkan perintah Rasulullah di akhir zaman? Isbiru, sabar. Sabar, kata Rasulullah, bukan sekarang. Jangan dulu, ya, jangan dulu. Perintah Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum 'anil qital wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang bersemangat dan berharap bisa perang, maunya perang. Qila lahum kuffu aydiyakum 'anil qital. Tahan tanganmu, tahan perasaanmu, bersabarlah kamu. Wa aqimus shalah, dirikan sholat 5 waktu berjamaah secara rutin dan disiplin, dan teruslah berkorbankan harta untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah itu adalah tegakkan sholat 5 waktu, berjamaahlah, kejarlah masjid di masa-masa fitnah ini, kemudian perbanyaklah kita berjuang dengan mengeluarkan harta kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu pun butuh sabar. Sabar kita.
Milu kemana? Jangan menuntut kemenangan. Saya mengatakan kemenangan tidak akan dilawan di akhir zaman ini. Kita akan ditahan di akhir zaman ini dari solid dan kehadiran Imam Al-Mani. Kemenangan yang global ya, kemenangan yang semuanya mendunia. Sementara tampilnya kita di kancah dakwah bimbo, tampilnya kita di kancah amar bil ma'ruf nahi anil munkar, itu sudah kemenangan. Menang melawan hawa nafsu, menang dalam arti berani tampil di depan kebatilan, itu sudah menang itu. Jangan diartikan menang itu kita yang akhirnya berkuasa, kita yang akhirnya memimpin, kita yang akhirnya berada di atas. Kayak itu kemenangan. Kemenangan itu adalah berani kita tetap mengatakan yang hak di depan yang batil, berani kita tetap berdakwah walaupun resikonya pahit, berani kita menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar walaupun pada akhirnya kita akan difitnah, kita akan diburu, ditangkap, tapi kita tetap eksis. Itu kemenangan. Dibagikan orang-orang yang ketakutan, menggigil, lututnya bergemetar, tipisnya mengambil, dan kadang jabat dan sadar. Orang macam ini adalah loser, pecundang. Baik, kita kembali. Bismillah. Jadi peranan kita berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga atau yang kedua? Yang ketiga. Yang ketiga wajib merapatkan barisan. Ini peranan muslimah berikutnya. Di Pekanbaru aja contoh ya, di kota ini kan sudah banyak bermunculan kelompok yang bagus ya. Ada yang namanya PAS, Pemuda Akhir Zaman, ada yang namanya MUSAS, Muslimah Sadar Akhir Zaman, ada yang namanya macam-macam namanya ukuran baru. Itu bagus semua. Ada yang konsentrasinya di bidang pendidikan, ada yang fokusnya di bidang muamalah keuangan ya, bisnis, ada yang konsentrasinya di bidang pengobatan, ada yang konsentrasinya di bidang sport yang ulama sunnah, ada yang konsentrasinya di bidang pencerahan remaja ya, ada konsentrasinya, betul tidak? Perbujuan macam ini ya, dan lalu permunculan semua. Saatnya sekarang rapikan soft, biar masing-masing ketat dengan namanya, tetapi koordinasi di antara mereka wajib wujud. Sebab apa? Pertolongan Allah akan Allah datangkan hanya ketika kamu bersatu. Nama biar tetap masing-masing. Nama biar tetap masing-masing. Coba Bapak Ibu lihat sebatang tubuh masing-masing kita, atau mungkin saya mencontoh di depan. Ini apa namanya? Tangan. Terus ini apa namanya? Kaki ya. Lalu yang ini apa namanya? Kepala ya. Ini namanya beda-beda tidak? Tapi menyatu tidak? Itu yang saya maksud ya. Biar namanya apa saja, nama salah. Allah tidak menyuruh kita menyebut dan membuat nama, tetapi silakan dia hadir dengan perbedaan yang ada. Tangan letaknya di kanan, kerjanya dalam bagian pegang, memegang, bahkan mengangkat ya. Yang kiri letaknya dengan sebelah badan kiri, kerjanya juga bagian bersih-bersih ya, intinya begitu. Kalau kaki yang kanan, kaki kiri, nama beda tapi nyatu ya, nyatu. Sekarang ada yang lebih pendidikan, didukung oleh yang lain. Apa kata yang bagian olahraga? Sekarang anak-anak Bapak Ibu saudara mau menyekolahkan anak sekolah ke bagian pendidikan yang ada Excel di Pekanbaru ini. Tapi rekomendasikan begitu. Apa kata yang bagian sibuk di bagian media umpamanya, organisasi ini bergerak dalam dakwah di media, dia juga mempublikasikan. Saudara, kalau menguatkan ekonomi kita di Pekanbaru ini supaya kita menjadi sebuah kekuatan yang layak untuk diperhitungkan dan mampu mengakomodir dan juga bisa menjadikan perputaran keuangan itu sesama kita, maka kami menghimbau belajarlah kita umpamanya dibuka Islam Mart, umpamanya kan Islam Mart Pekanbaru atau Pekanbaru Mart, gak usah pakai istilah Islamnya, Pekanbaru Mart, yang isinya semua adalah komunitas muslim mukmin di dalam. Kalau semua orang belanja di sana, itu contoh ya. Jadi masing-masing komunitas sengaja kita belanjanya di Pekanbaru Mart. Pekanbaru Mart juga membuat Baitul Mal dan Baitul Tamwil ya. Kemudian menghadirkan semua solusi kebaikan yang bisa dikerjakan. Baik dengan pendidikan disupport, ada dana keuntungan semacamnya. Mana yang bisa dibantu ketika umat ini bersatu seperti satu tubuh?
maka dia layak dipakai untuk menjadi pasukan Islam sejati. Dia layak untuk bergabung dipakai oleh Imam Mahdi. Kenapa? Komunitas yang mudah tersatu ialah komunitas mukmin. Komunitas yang solid dipersatukan, dia adalah komunitas penyakitan, komunitas musyrikin. Jangan tersinggung. Komunitas yang sulit diajak bersatu ini adalah komunitas penyakitan. Orang-orang di dalamnya pesakitan. Yang dalam satu nggak mau. Saya katakan sekali lagi, silakan dengan nama masing-masing. Enggak, kita suruh nggak perlu ada yang satu nama, itu tak penting. Silakan. Ini ibu dengan pakai seragam coklat, kelihatan anggur-anggur penuh wibawa, ya, kelihatan cantik-cantik mengarahkan bidadari dari surga, insya Allah. Apa kesini semua ibu? Oh, ibu ternyata tajwid, naksih, tahfiz, ya, kemudian tadabur hayat dan sebagainya. Oke, dia sibuk mengajak orang ke situ. Tapi di sisi yang sama, ibu-ibu mendukung program daripada Pekanbaru Mak, umpamanya ya, yang isinya adalah orang beriman. Isi barang-barang di dalamnya juga barang-barang yang diproduksi oleh orang beriman dan sebagainya. Lalu saling mendukung satu dengan lain. Saya tidak akan berbelanja beras, saya tidak akan berbelanja minyak goreng, saya tidak akan, walaupun saya harus berjalan 3 kilo, 5 kilo, ya, naik motor, iya, demi bisa mendukung kekuatan ekonomi umat di sini. Dan saya tidak akan belanjakan uang saya kecuali di tempat-tempat di warung-warung muslim. Ada semacam roh untuk saling walah wan walah, ya, saling berkomunitas sama kita. Ini bahasa macam saya ini sekarang ini bahasa yang paling dibenci oleh kaum globalis, ya. Orang-orang dan figur-figur yang ngajak agar umat kembali bersatu padu dalam hal ini akan menimbulkan sakit hati dan dendam tak ketulungan di dalam dada musuh-musuh Islam zaman sekarang. Saya hanya mengajak itu jadi satu tubuh. Kalau tubuhnya utuh, diajak perang oleh Imam Mahdi, bisa, betul tidak? Tapi coba kalau masing-masing egois, apa kata kaki kanan? Saya yang paling berjasa di seluruh tubuh, kata dia di kanan, ya. Lalu kalau begitu kamu kenapa? Kata kaki kiri. Kalau saya tidak ada, kamu gimana? Nekat kamu, kata dia. Udahlah, kita pompa saja, yuk, ayo. Lalu apa kata kaki kanan, kaki kiri? Kalau nggak ada kita, tubuh ini akan bisa kemana-mana. Jombok pelak, ya. Kami yang terbaik di seluruh tubuh ini. Apa kata mata? Lama sih kalian mengecek. Nggak ada ambo, kami kamar kalian kecil mata. Ya, nggak ada saya. Kalian mau kemana? Apa kata otak? Ambo yang paling menentukan seluruh tubuh. Nggak ada ambo, tak ada orang gilo kalian. Tidak boleh macam itu. Jangan mengatakan saya yang terbaik, saya yang paling besar fungsinya, tetapi jadilah kaljasabil wahid, satu tubuh yang. Jadi apa peranan kita yang pertama? Apa yang kita lakukan pertama supaya kita menjadi satu tubuh yang utuh, layak dipakai untuk perjuangan bersama Imam Mahdi? Apa yang terjadi? Wujudkan persatuan, rapatkan barisan, ya. Jangan lepas dari sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain, harus disatukan. Kalau gitu kita butuh figur yang menyeluruh mereka. Ini kan udah nih, kita udah serukan kepada bapak-bapak, ya, apapun komunitasnya, ini komunitas panahan, ini komunitas renang, ini komunitas bela diri, ini komunitas apa, nggak apa-apa, bersatulah kalian. Tetaplah geluti, Anda spesialis memanah berkuda, Anda spesialis bela diri, jiu-jitsu, Anda spesialis taekwondo, Anda bagus itu. Sekarang perbanyak orang-orang agar memiliki keahlian bela diri. Ajak mereka saling mendukung. Saat ditanya mana bela diri yang bagus, mana yang paling kamu senangi, itu yang paling bagus. Begitu aja. Oh, bapak kan kungfu. Iya, saya kungfu. Tapi di sana ada saudara kita ahli tai chi. Kamu boleh memilih yang mana saja. Yang penting jangan sampai kamu tidak ikut melatih fisik kamu, melatih kemampuan bela diri kamu. Kan asik begitu, Pak. Jangan yang kungfu mengatakan tai chi lemah, lalu mengatakan jiu-jitsu tidak baik, lalu mengatakan taekwondo itu banyak kekurangannya. Tak usah. Ya, ini yang dimaksud adalah ayo kita saling mendukung. Ada memberi suara tahfiz, itu juga tahfiz, itu tahfiz. Umat bertanya, saya mau masukkan anak saya kemana? Mana yang paling praktis? Mana yang paling dekat dengan rumah ibu? Yang paling mudah dan sebagainya? Masukkan ke sana. Jangan mengatakan cuma di sini, Bu, ya. Yang lain itu nggak benar itu semua. Cuma kita punya guru yang qualified, bahkan kita punya syekh dari Timur Tengah, jadi masukkan ke sini saja. Itu tak baik, itu tak sehat. Maka katakan selagi ibu masih bersemangat, bapak masih bersemangat, masukkan anaknya di tahfizul Quran, di mana saja itu bagus. Kok ada kekurangan di sana, kami akan bantu nanti di mana bisa kita bantu. Asik kalau begitu, saling mendukung. Oh, ternyata ada sekian, ada Pekanbaru Mak yang muslim mukmin di dalamnya. Ada juga ternyata sudah ada 7 titik supermarket yang orang-orang muslim beriman. Tidak apa-apa. Ini gimana terdekat dengan kalian saja. Pokoknya jangan beranjak kepada muslim. Begitu prinsipnya, jangan belajar pada muslim. Belajar pada muslim saja.
Itu prinsipnya, dan terserah mau supermarket yang mana. Begitu. Jadi kita peranan yang harus kita lakukan adalah bentuk kembali wahdah Islamiyah, persatuan Islam, persaudaraan Islam, kerapatan, ya, berkoordinasi di antara sesama elemen-elemen Islam, komponen-komponen Islam yang ada. Jadilah satu tubuh agar kita layak dibawa untuk bertempur, agar kita layak dan pantas jadikan petarung bersama dengan Imam Mahdi ketika dia muncul. Kata mungkin Imam Mahdi akan bawa orang yang tadi ini sih pakai uke dulu, awas lu marah sih. Dia pakai tongkat seperti itu, maka akan diprioritaskan, saudaraku, kamu tinggal bagian jaga undang aja ya. Sementara akan kami bawa bertempur bersama kami adalah dia sehat, kakinya lengkap, tangannya ada, orang yang terbiasa, mudah diajak bersatu, mudah diajak berukhuwah, dialah orang mukmin. Sementara orang yang sulit, susah diajak bersatu, maaf, dia adalah orang musyrik. Ciri khas orang musyrik itu, kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Berat bagi orang musyrik yang kamu ajak mereka untuk bersatu. Orang yang sulit diajak bersatu itu orang musyrik. Halo, halo, pengumuman. Orang beriman adalah orang yang enak dan mudah diajak untuk bersatu. Orang musyrik adalah orang yang sulit diajak bersatu. Walaupun jidatnya hitam saking hebatnya sujudnya, lama sujudnya, hebat tahajudnya, Masya Allah Tuhannya, lama berdirinya, bengkak betisnya, tapi diajak bersatu nggak mau, musyrik. An aqimuddin wa la natafarra'u fihi. Tegakkan agama, perjuangkan agama, jangan berpecah belah. Ketika diajak yang berpecah belah, ayo bersatu, kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Berat bagi orang-orang musyrikin memenuhi ajakanmu untuk bersatu. Ya, apalagi besok kita ada acara di mana, Bu Dokter? Di Aryanuta. Itu kita bicara tentang bagaimana menjalin persatuan dan kesatuan untuk membangkitkan ekonomi umat di akhir zaman. Lebih kurang arahnya ke sana lah. Maka kita dengarkan besok. Sekarang sudah saya asur-asur ini, bawahnya saya sampaikan, intinya jangan sampai tidak didukung. Nanti kita buka Baitul Mal secara profesional dengan pola yang sangat transparan, ya, dilatih kader-kadernya yang siap berisi di situ. Ternyata kita tidak dukung. Uang kita masih saja disimpan di bank-bank konvensional yang ada, masih saja dititipkan ke tempat-tempat ribawi yang ada. Ini keterlaluan, saudaraku, keterlaluan. Berharap kita akan disambut oleh Imam Mahdi. Maaf, saya katakan Anda tak memenuhi syarat. Anda tak memenuhi syarat. Uangnya masih disimpan di bank-bank konvensional, di bank-bank yang mengelola secara ribawi, padahal sudah ada Baitul Mal. Baitul Malnya yang terpercaya, didirikan secara profesional oleh para ahli-ahli dan para pakarnya. Kelolalah Baitul Mal ini. Ada juga Baitul Tamwil, di mana nanti akan ada usaha bersama. Baitul Tamwil, harta disimpan ke sana untuk usaha bersama. Apa betul usaha bersamanya? Apa saja kayak pokoknya kita buat apa? Umpamanya pom bensin kita buat di satu titik, maka kita berazam, saya hanya akan isi minyak sekian, umpama, ya, itu contoh, ya. Kita dukung ini, wahai hamba Allah. Jangan sampai Baitul Mal dibuka, Baitul Tamwil dibuka, tapi dana umat tidak dimasukkan ke situ. Giliran minjam kencang mau ke sana, giliran nyimpan ke tempat lain, itu kan terlalu, ya, apa namanya? Terlalu. Tiba kamu minjam kabeh kermal kai, tiba kamu menyimpan ke bank konvensional kai yo, itu terlalu. Hamba Allah akan memuliakan ketiga, ya, yang harus kita lakukan menjelang puncak Al-Mahdi. Wujudkan dulu semangat untuk bersatu, semangat untuk berjamaah. Bukan itu, hanya mereka lah yang layak dibersamai oleh Allah dengan ridho dan restunya. Yang keempat, peranan kita di akhir zaman adalah yang harus kita lakukan sebelum kedatangan Mahdi. Ya, sebelum kedatangan, ini ada dua nih, kan, sebelum dan sesudah, ya. Sekarang yang keempat, sebelum kedatangan Mahdi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala
Dan ini semua orang bisa buat, dan insya Allah mudah asal punya tekad. Berkomitmen menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ada kaum wanita berkomitmen sholat tepat waktu walaupun di rumah. Tepat waktu. Orang mazhab dia sudah tentang sejadah. Orang mazhab dia dilakukan semua aktivitasnya. Ini bisa apa tidak? Bisa. Yang laki-laki tidak boleh cuma tawar. Boleh enggak Ustaz kalau hanya maghrib isya saja? Kan saya kerja siang. Saya kerja siang, jadi zuhur asar mungkin saya kerja di kantor, saya sholat di kantor, atau saya ke kebun, jadi zuhur asar saya di kebun. Jawabannya tak boleh. Kalau anda memang harus sholatnya di kebun karena kebun jauh dari kota, berjamaah azan, ada yang memandangkan azan, bangunkan semacam masjid kecil walaupun hanya tiang-tiang dengan atap saja, sholat di situ berjamaah tepat waktu. Lakukan itu terus. Karena ini perintah di akhir zaman. Pegangan kamu mendampingi sabar, pegangan kamu mendampingi sabar adalah sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah plus buat plus di situ ya tulisannya. Dalam plus, rajinlah terus berinfak dan berinfak. Rajinlah terus berinfak dan berinfak. Rajinlah terus berinfak dan berinfak. Bersedekah dan bersedekah. Berwakaf dan berwakaf. Karena Islam di akhir zaman, ketika ekonomi makin melemah, maka sesungguhnya dia makin butuh kebersamaan untuk mengerjakan pekerjaan mulia dalam rangka mempertahankan eksistensi Islam, dan ikut termasuk dengan harta. Iya, saya hanya mampu segini. Dulu ketika ekonomi saya selesai, saya mampu banyak-banyak. Sekarang cuma segini. Teruskan itu sampai kapan? Sampai kita sudah tidak lagi hidup. Berinfak terus. Ini tak lama lagi setelah Imam Mahdi muncul, saudaraku, setelah peperangan dimenangkan dalam waktu yang cepat, alhamdulillah ya, ini janji Allah. Imam Mahdi ketika memimpin, peperangan terjadi dengan cepat. Semua perang yang ada di muka bumi dengan cepat dipadamkan oleh Imam Mahdi dengan kemenangan, dan negeri itu langsung distabilkan dengan syariat Islam. Kemudian kekayaan melimpah ruah, semua harta benda dalam bumi Allah muntahkan. Tidak lagi ditemukan di bumi satu pun orang miskin. Saat itu kita bersedekah dan ada yang terima. Saat itu kita berinfak, sudah nggak butuh lagi ada orang infak kita. Sekarang di akhir-akhir ini menjelang Imam Mahdi muncul, ketika ekonomi sedang susahnya, berinfaklah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang tetap berinfak walaupun ekonominya sedang pahit, walaupun ekonominya sedang berat, walaupun ekonominya sedang susah, dia tetap mengeluarkan infak dan dia tidak berhenti. Allah tadi di mana tuh? Di pengajian Allah satu tadi pagi. Yang sekarang tak tujuannya untuk lagi yang lain. Ya tadi itu katanya untuk membangun atau membantu saudara muslim kita di Palestina. Lah yang sore ini adalah untuk pembangunan pesantren. Jangan berpikir Allah bagi tadi. Kita juga berpikir demikian. Alhamdulillah ada PT saat bukan 5.000 lagi. Keluarkan 5.000 itu. Ekonomi sedang baik. Tidak apa-apa. Ketika betul-betul di dunia tidak ada kehidupan, Allah yang akan menjamin kamu tetap hidup, karena Allah jadikan zikirmu berguna untuk menjadi ganti makanan dan minuman. Ingatkan kajian kita dulu saat-saat makanan hilang di muka bumi menjelang Dajjal muncul. Ingat nggak pengajian ini? Hari-hari atau bulan-bulan menjelang Dajjal muncul, makanan susah di muka bumi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa kami makan dan kami minum saat itu? Apa jawaban Rasulullah? Zikir. Kata Rasulullah, zikir. Kamu bisa bertahan hidup ketika itu, dan yang kamu makan, kamu minum adalah zikir. Siapa yang bisa zikirnya bisa menggantikan rasa lapar? Yang sebelumnya ketika dia masih kadang-kadang agak-agak normal, walaupun agak-agak sepil lah ekonominya, dia tetap berinfak dan berinfak. Saat dia dalam krisis dan kritis kehidupan, hidup dan mati, dia berzikir. Zikirnya Allah jadikan pengenyang perutnya, zikirnya Allah jadikan penguat tulang punggungnya. Ketika orang-orang tepar di mana-mana karena sudah tak ada energi dan tenaga, ternyata zikirnya dapat menjadi fungsi makanan. Itu bagi orang yang sebelumnya rajin berinfak, berwakaf, bersedekah, seolah dia senang nabung. Nanti saya tarik tabungan ini ya Allah, saat-saat nggak ada makanan muka bumi, maka saat itu kenyangkan hamba, Allah akan berikan. Jadi begitu hamba-hamba Allah, saudaraku yang kami cintai, ya, peranan yang bisa kita lakukan sebenarnya tidak banyak. Bagaimana dalam berdakwah? Tadi saya sudah ajak 1, 2, 3, 4 ya.
berjamaah. Di berjamaah itu udah semuanya di situ tuh, ya. Bagaimana dengan berdakwah? Nah, pengajian di akhir zaman jangan makin ke ujung ya, semakin sepi, semakin sunyi, semakin tak diminati. Ini salah Ustaz. Justru makin ke ujung, pengecas iman seperti yang dikatakan sekarang ini tetap digandrungi, harus diperjuangkan untuk didatangi. Jadikan ini jadwal yang paling dinanti-nanti. Ketika diumumkan, oh ternyata dalam minggu ini ada 3 jadwal. Dalam minggu ini 3 jadwal. Yang satu yang mengisi adalah Ustaz Dr. Mustafa Umar. Harinya hari anu, tempatnya di anu, jadwalnya anu. Sudah, itu jadi jadwal wajib. Kemudian Masya Allah, hari Kamis malamnya ada Ustaz anu yang mengisi. Hari Jumatnya, hari kitabnya jadwal. Dan jadwal ini jadikan jadwal di mana saya tidak akan lewati hari saya kecuali jadwal ini wajib menjadi prioritas saya kejar. Di akhir zaman, jangan jauh dari ulama. Di akhir zaman jangan tidak mendengarkan majelis-majelis ilmu, ya, karena kita butuh pengecasan yang lebih. Wahai bapak ibu, jadi kita harus aktif, sebarkan berita pada teman-teman kita. Yuk sahabatku, ada pengajian, temanya nanti ini nggak apa-apa, masalah fikih, ya, masalah bagaimana muslimah berpakaian, bagaimana masalah mengolah makanan dan obatan Islam dan sebagainya. Tak apa-apa, hadiri terus majelis ilmu. Sebab Syekh Abdul Majid Az-Zindani, seorang ulama besar dari negeri Yaman, menulis dalam kitabnya Dhawahimu Dharfil Iman, fenomena melemahnya iman. Beliau mengatakan salah satu penyebab imanmu akan menjadi rapuh dan lemah bila kamu jauh dari ulama Rabbani. Jadi dekati mereka, hadiri pengajian mereka, jangan sampai absen, dan jadikan ini adalah kebutuhan wajib yang bisa kita isi. Taib, bahwa Allah yang saya sayangi, ini yang pertama. Dan yang kedua, setelah Imam Mahdi muncul, apa yang kita lakukan? Setelah Imam Mahdi muncul, apa peranan kita? Satu, pastikan titik keberadaan Imam Mahdi. Dia sedang di mana? Sedang di Rusia, di Suriah. Apakah dia sedang di Palestina? Yang harus dilakukan ketika kita sudah mendengar Imam Mahdi sudah muncul dan dia sedang berada di negara mana, perjuangkan dengan segala kemampuan kita untuk berangkat menuju kepadanya, berbaiat dengannya dan bergabung di bawah komandonya. Yang pertama, in amkanakum dzalika, kalau kita sanggup. Kalau duit tak ada, paspor juga tak ada, nggak ngerti bahasa Arab, karena memang puncak arena kita nanti adalah Arab, ya. Puncak area lokasi perjuangan kita bersama Imam Mahdi adalah Arab. Kita nggak pandai bahasa Arab, bahasa Inggris bisa nggak? Bisa, alhamdulillah. Tapi pada akhirnya nanti bahasa Arab akan menjadi bahasa idola dunia, ya. Pada akhirnya nanti bahasa Arab akan kembali menjadi bahasa idola dunia. Tapi bahasa Inggris juga akan tetap terpakai. Kita kembali ke topik kita. Jadi berangkatlah di mana Imam Mahdi berada dan berbaiat. Bagaimana kalau kita tidak mau berbaiat dengannya? Sementara dia sudah pasti muncul, sudah diumumkan, berikannya sudah menyebar, dan dia sedang ada pokoknya di Palestina. Apa yang harus kita lakukan? Sementara kita sudah mendengar kemunculannya, duit ada, kita bisa berangkat, tapi kita tidak mau berangkat. Maka saya sampaikan kabar buruk yang seluruh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mengatakan, siapapun umat Nabi Muhammad yang mendengar Al-Mahdi muncul tapi dia tidak mengejarnya, tapi dia tidak mau berbaiat dengannya, orang ini dibatalkan keislamannya. Tak mau dia mengejar keberadaan Imam Mahdi berada. Dia sudah tahu bahwa Imam Mahdi muncul, tapi dia tidak ngejar dan dia tidak memberikan baik. Buya, nanti kalau kami sudah berbaiat dengan Imam Mahdi, apa yang harus kami lakukan? Paling tidak menjadi rakyat di bawah pemerintahan Imam Mahdi. Apa kata Imam Mahdi? Baik bu, ibu dengan suami kan? Iya. Suami ibu dilihatnya, oh suami ibu kurang sehat fisiknya, tak apa-apa. Nanti ibu masuklah ke Palestina, sudah ada kawasan yang dipersiapkan sana, jadilah rakyat di Palestina. Insya Allah pusat kekhalifahan kita nanti di Palestina. Bisa-bisa diarahkan begitu bu, ya. Kan nggak harus langsung berperang bersama Imam Mahdi. Bisa jadi diarahkan kita. Karena Bapak kelihatannya badannya terlalu berat, agak gemukan. Sebenarnya Bapak selama 1 bulan ini latihan fisik dulu sehingga Bapak akan lebih langsing, lemaknya terbakar, fisik Bapak lebih kuat dan lebih ringan larinya. Baru nanti saya ajak bergabung untuk sama-sama maju. Karena laki-laki memang wajib bersama dengan beliau di belakang beliau nanti, ya. Tapi kalau ternyata kita
lemah, penyakit dan segala macamnya, pasti beliau akan berikan solusi. Intinya, setelah kita dengar, kejarlah, berbaiatlah, walau habwan ala falji, kata Rasulullah, sekalipun kamu merangkak di atas salju, sekalipun merangkak di atas salju. Pertanyaan agak sederhana, ada nggak pesawat nanti ya waktu Nomadi muncul? Saya tak mau jawab sekarang. Kemungkinan besar tidak ada. Berharapnya masih ada. Kalau masih ada, bisa ngantarin kita ke sana. Kalau nggak ada, apa jalannya? Nggak tahu. Pokoknya berusahalah ke sana. Jadi saya ada peluang dalam kajian saya, mudah-mudahan saya salah. Kalau menurut kajian saya tentang akhir zaman, peluang Imam Mahdi ini muncul sebelum kehancuran teknologi 20%. Dia muncul sebelum hantaman Bukhon ya, sebelum hantaman meteor, sehingga teknologi masih ada, kita masih sempat bergabung mengejarnya. 80% kemunculan Imam Mahdi adalah setelah hantaman meteor yang menjadikan semua teknologi musnah, ya bisa dipakai, itu 80%-nya setelah itu. Jadi mana yang benar? Allahu a'lam. Allah lah yang maha tahu. Ya, Allah lah yang maha tahu. Lalu kalau saat ini teknologi sudah musnah, Bu ya, teknologi sudah musnah. Dari mana kita tahu Imam Mahdi ini sudah datang? TV kan nggak bisa lagi menayangkan berita. Internet, satelit kan udah nggak berfungsi. Dari mana kita tahu Imam Mahdi sudah datang? Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Angkat tangan. Ada yang bisa jawab dari mana kita tahu bahwa Imam Mahdi sudah muncul? Ada yang bisa jawab? Teknologi udah nggak ada. Televisi memberitakan sudah tidak ada. Andalan kita selama ini apa? Media sosial. Internet sudah tidak ada. Satelit yang membantu selama ini memudahkan kita menerima dan mengirimkan berita sudah tidak ada. Bagaimana cara Bapak tahu, Ibu tahu bahwa Al-Mahdi sudah muncul? Ada yang bisa jawab? Tolonglah Bapak Ibu, jawablah. Salah tuh saya luruskan. Ini yang penting ya, karena saya di pertanyaan Bapak Ibu berikut. Iya ya, kemana ya kita tahu bahwa Imam Mahdi sudah muncul sehingga kita wadi berbeda-bedanya? Bisa jawab tidak? Ada yang bisa jawab? Tolong kanan. Ya silakan. Oh, dia yang kata ulama. Dia munculnya di depan Ka'bah. Jadi kata ulama sambung menyambung ya, sambung menyambung jadi sampailah ke telingaku. Dengan kata-kata ulama, oke. Ini agak sedikit bersiko juga, namanya kata-kata bersambung itu kan seringnya banyak salah ujung-ujungnya. Ya gimana kan Anda? Setelah terjadi dukhon, anak kita berani berinisiatif ya, mengatakan strategi dukhon, pasti Imam Mahdi sudah muncul. Kamu gitu kan? Oke, barakallahu fiik Anda. Ada yang lain? Ada ibu jawab tadi? Ya Bu. Suara udah. Terima kasih Bunda. Bunda sudah berikhtiar untuk menjawab. Setelah tidak ada lagi orang berangkat haji dan umrah. Justru ketika Imam Mahdi sedang ke haram. Dan ada orang-orang dari ulama-ulama seluruh dunia yang lalu janjian ketemu di depan Ka'bah sama-sama menunggu Imam Mahdi. Berarti kan sedang ada haji dan umrah itu. Ya kan Bu? Ayo ya. Setelah Dajjal keluar, biar langsung luruskan ya. Justru Imam Mahdi muncul jauh sebelum Dajjal. Ya, Imam Mahdi berhasil mempersatukan umat. Imam Mahdi berhasil mengalahkan negeri-negeri, menaklukkan. Disitulah penyebab Dajjal muncul. Dajjal itu muncul setelah negeri-negeri kembali disatukan oleh Imam Mahdi. Setelah Israel dihabisi, dilenyapkan oleh Imam Mahdi. Setelah penaklukan terjadi di mana-mana Imam Mahdi, sehingga kata Rasulullah, Dajjal muncul dan kemarahan yang besar. Berarti Imam Mahdi yang kami belum menyelesaikan pengertiannya. Berarti bukan ya? Silakan. Dengan keimanan. Kita untuk memastikan bahwa Imam Mahdi sudah muncul dengan keimanan, dengan keyakinan.
Ya, itu adalah demikapan kita. Ini masalahnya tanda-tandanya apa yang manis lucu. Sementara teknologi sudah tidak ada. Ayo saya jawab. Sekarang Jazakallahu seluruhnya sedang berusaha untuk memberikan kontribusi pemikiran dan jawaban. Saya jawab. Mengetahui Imam Mahdi muncul itu senang saja, ya. Terlebih dahulu kita melihat di atas langit melintas. Seluruh manusia di muka bumi bisa menyaksikan ada bintang berekor berkeliling bumi antara 3 hari sampai 1 minggu berturut-turut. Hampir sama dengan kata Nanda kita tadi, keliling dulu bintang. Seluruh orang di muka bumi bisa melihat. Yang kedua, kita juga mendapatkan berita bahwa seorang lelaki beriman yang punya pengaruh kepada Islam dan dunia Islam dibunuh dengan kematian yang gempar. Dunia geram, umat Islam yang beriman marah, para malaikat di langit pun marah. Dan kata Rasulullah, langsung setelah itu kita diganti kemarahan kita dengan keobati rasa karena seorang lelaki telah dibayar di depan Ka'bah. Itu ya. Jadi berita itu akan cepat menyebar. Fulan sudah dibunuh. Siapa Fulan ini? Allah alam. Dulu pernah saya katakan, apakah mungkin Zakir Naik? Apakah mungkin dia Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi? Apakah mungkin dia adalah Habib Rizik Syihab? Apakah mungkin dia nanti Raja Salman? Apakah mungkin dia nanti Najib Erdogan? Apakah dia nanti Allah alam lah intinya ya. Yang mana satu di antara mereka Allah alam. Ya jelas dia orang beriman yang sangat besar pengaruhnya, sangat dicintai orang beriman sedunia, dan dia mati dengan cara dibunuh. Kematian yang menyebabkan marah. Kita pun yang Pekanbaru mendengarkan berita itu marah, kita sedunia marah. Dan bisa jadi sekali lagi ya, bisa jadi saat itu kita langsung memberikan kabar positifnya bahwa Al-Mahdi sudah dibayar. Ya, baik kaum muslimin yang kami muliakan, hamba Allah yang saya cintai, peranan kita setelah beliau muncul, apa yang kita lakukan pertama? Apa yang kita lakukan pertama? Segera mengimani keberadaannya dan menuju kepadanya, berbaca pada tantangan dengannya, berbaiat, kemudian bergabung dengannya. Kalau tidak bisa di mana? Saya tak bisa, saya hanya bisa di negara saya. Imam Mahdi sudah ada di sana, muncul 100% fix. Apa sebab itu lakukan? Titipkan baiatmu saudara-saudariku kepada yang bisa berangkat. Titipkan baiatmu saudara-saudariku kepada yang bisa berangkat. Aku sebagai muslim umat Nabi Muhammad dari Pekanbaru bernama Siti Rohana, umpamanya ya, Siti Rohana menitipkan, tolong sampaikan aku berbaiat kepada Imam Mahdi, as-sam'u wa ta'ah, kepada apapun yang diperintahkan, kepada apapun yang diinstruksikan, dan insya Allah dia akan sebagai pemimpinku di akhir zaman. Begitu Pak, Bapak titip nanti. Bapak titip kepada orang yang bisa berangkat. Tapi catatannya Bapak betul nggak bisa berangkat ya. Bapak betul nggak bisa berangkat. Tapi kalau bisa berangkat, wajib berangkat. Kan itu kata Rasul tadi. Bisa berangkat wajib. Tak perlu minta izin mak. Tak perlu minta izin kepada orang yang kita berhutang kepadanya. Tak perlu minta izin kepada bos pimpinan. Tidak perlu minta izin. Kalau sudah pasti Imam Mahdi keluar, cepatlah menuju kepadanya, berbaiatlah. Selagi kita mampu, kalau tak mampu baru nitip baiat kepada orang-orang yang berangkat. Nah ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang memuliakan, setelah itu kita yang bisa berangkat dengan yang tidak bisa berangkat beda. Ya, kita yang bisa berangkat dengan tidak bisa berangkat beda. Nilai kita jadi beda. Kalau Bapak Ibu tidak bisa berangkat, peranan berikutnya Bapak Ibu adalah biayai orang yang bisa berangkat. Catat itu baik-baik. Ibu mungkin sulit bisa berangkat, tapi ternyata Ibu punya simpanan. Lepaskan cincinnya, lepaskan ini nantinya, ya, lepaskan kalungnya, lepaskan semua persiapannya, lepaskan. Dan siapa orang-orang yang bisa berangkat? Nah anak muda kemari, kalian dipimpin oleh Ustaz Anu berangkat. Iya,
Oke, siapa di antara kalian yang siap berangkat tapi tak punya biaya? Beberapa orang katakan, sudah, kamu berapa biayanya? Ternyata satu orang biayanya 35 juta. Oke, kamu ini dari anda saya, kamu berangkat. Ya, kamu berangkat. Kepada si pemimpin, titip dana dari saya dan keluarga. Kami atas nama keluarga berbayar oleh mama. Itu kita lakukan nanti ya. Jadi peranan kita apa berikutnya? Memberangkatkan orang yang bisa berangkat. Kalau memang kita tidak bisa berangkat. Setelah itu apa? Siapa yang berangkat, keluarganya jadi tanggungan orang-orang yang tidak berangkat. Awas itu, catat ini baik-baik dalam ingatan kita. Kita yang tinggal wajib melindungi, mengayomi dan menafkahi, membiayai orang-orang yang sudah berangkat, sementara yang tinggal di keluarganya kita lah yang harus menjaganya. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, orang yang berangkat untuk pergi jihad fisabilillah, lalu keluarganya ditinggalkan, tidak dilindungi, tidak diayomi, tidak ditanggung oleh orang-orang yang tidak berangkat berjihad, mereka pada hari kiamat berhak amal soleh mereka diambil sesuka hati oleh pihak keluarga yang ditinggal oleh keluarganya pergi berjihad. Itu ya. Jadi ibu, di akhir nanti pahala kita akan diambil suka hati oleh pihak keluarga yang suaminya tulang punggung yang pergi ujian sampai Mahdi, sementara kita tidak mengayominya. Kita yang akan mengalami kerugian besar di hari kiamat. Ini catatan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nasihat-nasihat saya ini, ya, peranan kita yang kita lakukan setelah kedatangan itu nanti, ini akan menjadi bahagia. Dan ingat ya, yang ketiga, kan terakhir itu akan instruksi akan datang nanti, itu pasti. Mukminin yang ada di Indonesia sekarang kibarkan bendera jihad, umpama ya Imam Mahdi mengumumkan itu, maka harus wujudkan sami'na wa ata'na, wujudkan itu segera ya. Kalau mau instruksinya, kalian mau datang pada saya, bayar kalian sudah saya terima, kalian tetap saja di Indonesia dan kita akan instruksikan pada kalian, mulai bismillah. Saat itu Bapak Ibu wajib sami'na wa ata'na, itu betul real daripada peranan kita setelah kedatangan Imam Mahdi. Baik, sebelum itu semua Bapak Ibu saya minta kepada Allah, Bapak Ibu juga minta kepada Allah, ya Allah, jika memang di masa kami Imam Al-Mahdi ini munculnya ya Allah, maka tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami agar kami dapat bergabung dengannya. Minta dari sekarang ya Allah, ya Allah kami, jika memang benar di masa kami ini kemunculan Imam Mahdi nanti, tolong kami ya Allah, pantaskan kami ya Allah agar kami bergabung dengannya. Minta seperti itu, aminkan wahai kaum muslimin. Ya Allah, jika memang di masa kami kemunculan pemimpin tertinggi umat ini di akhir zaman hadir ya Allah, dan tepat di masa kami ini, maka kami memohon kepadamu ya Allah, izinkanlah kami untuk bisa bergabung dengannya, izinkan kami untuk bisa berbaiat kepadanya, dan pantaskanlah kami menjadi salah satu dari bahagian pasukannya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau yang maha mendengarkan doa, Engkau yang maha kabulkanlah ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Qadir Hajat, ya Rafi'an Darajat. Allahumma amin, amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian. Baik, selanjutnya kita buka tanya jawab jika ada diskusi ya. Tafadhol, kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan.